Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal, barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun dan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ya, ataupun readingan terbaru. Tepatnya saya mulai harinya hari Rabu, hari Kamis, sampai batas waktu hari Jumat ya. Tetap di 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya ya tanggal 28, 29, sampai terakhir 30 ya. Tentunya masih di bulan Mei 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan memberikan sebuah tema ya. Fakta yang bakal terjadi ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimanakah nantinya? Silakan ditonton, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Ya, setelah zodiak Libra, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Lihat zodiaknya. Di sini ada Taurus, artinya Taurus akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Ya, kita lihat untuk asmara Taurus dulu, memasuki minggu terakhir ya, bulan Mei. Taurus asmara, kartu utama muncul petunjuk 4 cup ya. Ada seseorang duduk di bawah pohon sama ada 4 cup. Dikonfirmasi muncul petunjuk 2 of cup. Ya, ada sepasang kekasih saling bersulang ya. Oke ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Taurus ya tentang asmara, di mana saya merasakan masih banyak sebuah problem ya, ataupun mungkin masih banyak sebuah konflik, dan itu terkadang membuat kalian capek, membuat kalian lelah. Kenapa seperti itu? Karena di sini saya merasakan bahwa kalian selalu mikir gitu loh, selalu mikir, selalu merenung bagaimana cara untuk keluar ya dari sebuah konflik yang selalu mendatangi kalian di hubungan asmara. Cuman di kartu 4 cup di sini disarankan bahwa kalian jangan diforsir, dapat harus dikasih waktu jeda, waktu istirahat, jangan diforsir untuk harus selesai, tidak bisa begitu. Karena saya merasakan di sini banyak juga yang drop karena ya mungkin terlalu capek ya untuk memikirkan itu semua gitu loh. Bahkan itu bisa mempengaruhi segalanya nantinya ya. Jadi saran saya harus dikasih waktu jeda, waktu istirahat. Seperti itu ya. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk itu of cup. Nah, ini memberikan sinyal apa? Ini memberikan sinyal ya bahwa kesempatan baik itu pasti akan datang sama kalian. Dan seperti itu. Asalkan kalian mau menyelesaikannya
dan asalkan kalian tidak mau lari dari masalah di sini, bisa saja akan ada sebuah kedamaian kembali, akan ada sebuah pencapaian apa yang selama ini kalian harapkan itu akan bisa kalian rasakan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan ketika kalian itu terjadi masalah, boleh memikirkan gitu loh. Tapi ya harus dikasih waktu jeda dan kalian jangan cetak gitu loh. Harus berani tetap menyelesaikan masalah. Nanti ini bisa dikatakan akan ada keberuntungan asmara. Kira-kira seperti itu ya. Oke, nanti kita deteksikan. Untuk masalah pekerjaan ataupun karir, Taurus, kartu utama muncul petunjuk 9 pedang. Ada seseorang terbangun dari tidur, sampingnya ada 9 pedang. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk The World. Ya, di sini ada wanita memegang 2 tongkat ya. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Taurus tentang pekerjaan ataupun karir ya. Dimana kelihatannya saya merasakan masih banyak beberapa konflik yang kalian hadapi di sini. Bahkan saya merasakan energinya sangat berat gitu loh. Mungkin adanya sebuah penggagalan-penggagalan, apa yang sedang kalian kejar mungkin itu bisa meleset. Nah, seperti itu ya. Bisa saja ini adanya sebuah konflik. Mungkin kalian sama teman pekerja ataupun atasan kalian ya, ataupun relasi lah di sini. Nah, itulah yang membuat beban kalian sobat gitu loh. Jadi masih adanya sebuah problem yang itu membuat tekanan-tekanan gitu loh. Ya. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk dua di sini. Nah, ini kabar baik ya, bisa dikatakan bisa saja masalah konflik ataupun masalah problem di pekerjaan kalian ataupun karir ini akan bisa terselesaikan sobat ya. Asalkan satu tetap ya di sini kalian fokus dan harus berani untuk bisa menyelesaikan. Karena di sini melambangkan ada 4, bisa dikatakan ada simbolis 4 kepala di sini. Artinya apa? Sebetulnya masalah yang kalian tanggung di sini tidak hanya satu masalah tetapi banyak. Cuman kalian diuntungkan di sini. Gitu loh. Munculnya robot artinya akan dapat bantuan dari semesta untuk beberapa penyelesaian masalah kalian seputar pekerjaan ataupun karir ya. Bisa saja akan ada kejutan-kejutan di sini. Kira-kira seperti itu ya. Oke, lanjut dulu di keuangan ataupun rezeki. Taurus, kartu utama muncul petunjuk The Hermit. Ada Pak Tua berjalan di gelap malam memegang tongkat sama lampu. Dikonfirmasi muncul petunjuk Wheel of Fortune, perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan ya di sini. Ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Taurus ya tentang keuangan ataupun rezeki, dimana memang kalau saya rasakan sih antara pasang dan surut ini lebih banyak surutnya ini daripada pasangnya, gitu loh. Jadi ketika kalian berharap ada kestabilan, kelancaran rezeki, kelancaran pemasukan keuangan ini masih banyak hambatan sobat gitu loh. Masih banyak jalan terjal lah. Cuman di sini disarankan sahabat Taurus jangan sampai menyerah ya. Sembari apa? Sembari lebih bersabar lagi. Tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa juga diikhtiarkan. Harus lebih semangat karena ini nanti akan menjadi titik balik yang lebih bagus lagi untuk kelancaran rezeki kalian. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena di sini muncul petunjuk Wheel of Fortune. Artinya apa? Artinya di sini keberuntungan masih berpihak sama kalian loh sobat. Nah, makanya tinggal kalian sendiri. Apakah dengan mungkin kalian adanya sebuah penurunan, terus kalian menyerah, apalagi stuck. Ini Wheel of Fortune tidak bisa datang. Tetapi ketika kalian masih ada sebuah problem, mungkin masih belum ada kelancaran ya. Tapi kalian tetap semangat ya, sembari berdoa, sembari diikhtiarkan. Ini Wheel of Fortune ini menjadikan yang luar biasa buat kalian. Adanya sebuah hantaman rezeki yang cukup besar nantinya. Nah gitu loh. Jadi saya rasa sahabat Taurus jangan apa ya, jangan pernah menyerah ya. Tetap lebih bersabar lagi. Ya sembari apa? Sembari pendekatan doa juga diikhtiarkan. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya ya. Oke ya, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu terakhir bulan Mei ya, fakta ini yang akan terjadi ya. Bisa dikatakan untuk asmara di sini 50-50 ya, sahabat Taurus. Ketika mungkin kalian terhantam masalah entah pertaringan ini kelihatannya akan bisa terselesaikan, akan bisa damai. Untuk yang single bisa saja akan ada sebuah pertemuan-pertemuan ya di sini. Intinya akan ada sebuah kesenangan lah ataupun keberuntungan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Itu
Itu untuk yang 50% satunya. Nah, untuk yang 50% satunya bisa saja di sini energi kalian masih stuck, artinya kalian masih menghadapi sebuah problem, dan itu mungkin membuat kalian capek, membuat kalian lelah. Karena apa? Tidak ada ujungnya di situ. Kalian selalu dihantam sebuah masalah. Nah, kira-kira seperti itu ya. Karena apa? Karena jelas ya, banyak dari sahabat Taurus yang tertembak di faktor asmara kali ini. Nah, ketika itu kalian biarkan, semuanya akan ikut terkunci, sobat, ikut tertutup. Kan sering saya mengatakan. Tetapi ketika aura kalian kalian perbaiki, ya mungkin kalian netralkan, kalian buka auranya, di sini semuanya akan ikut terbuka. Makanya ketika kalian bisa, ya silakan ya dibuka auranya sendiri. Biar langkah ke depannya ini bagus. Tapi kalau kesulitan, ya tidak ada salahnya cari orang-orang di bidangnya, sobat. Kira-kira seperti itu ya. Kalau kalian biarkan, ya semuanya akan ikut kacau gitu. Kan sangat disayangkan nantinya. Yang semula mau dapat keberkahan, mau dapat keberuntungan, ini bisa-bisa gagal semua. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Kalau di faktor pekerjaan ataupun karir ya, setelah saya deteksi secara penerawangan di sini memasuki minggu ketiga ya. Fakta inilah yang akan terjadi. Ini kelihatannya komunitas terbesar kelihatannya bagus ya. Meskipun tadi ada sebuah batu sandungan di kartu pertama, ini kelihatannya kalian terbantukan semesta. Jadi beberapa masalah, beberapa konflik yang mungkin itu menghambat pekerjaan kalian, menyulitkan kalian, membuat problem di situ, ini akan bisa terselesaikan di sini. Ini semoga saja seperti itu ya, karena saya melihatnya komunitas terbesar akan diuntungkan. Bisa saja ada kejutan-kejutan yang membuat mungkin kalian akan senang. Kira-kira seperti itu ya. Cuman ya tetap lagi-lagi berpengaruh sama aura kalian masing-masing. Lanjut ya. Kalau untuk pekerjaan, kalau untuk keuangan ataupun rezeki, setelah saya deteksi secara penerawangan di sini jelas ya. 50-50 untuk sahabat Taurus, bisa saja yang 50% kalian akan dihantam rezeki. Entah dari mana datangnya, besar kecil syukuri. Ya bisa saja yang 50% ini stuck. Nah, gitu loh. Jadi belum ada sebuah kondisi di mana kalian dihantam rezeki ataupun rezeki kalian lancar. Jadi masih belum seperti itu gitu loh. Makanya 50-50. Ya kenapa kok seperti itu? Ya jelas karena memang efek dari penutupan aura yang awalnya tertembak di asmara tetapi dibiarkan. Makanya bisa kacau di pekerjaan, di keuangan, di kesehatan dan lain-lain. Cuman kalian masih diuntungkan dalam arti masih terdeteksi 50-50. Nah, ya kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa saja ada keuntungan di seputar keuangan, bisa saja ada kerugian di seputar keuangan. Karena saya merasakan juga pengeluaran kalian ini lebih besar daripada pemasukan. Jadi pasang surutnya tidak imbang lah ya. Nah, itulah yang menyebabkan memang ada sebuah sinyal kuat bahwa banyak sekali yang tertembak energi black magic ya, dari orang toksik, orang yang iri sama kalian, tidak mau melihat kalian bahagia, tidak mau melihat kalian sukses. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Tetap ya, ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general reading, artinya energinya itu luas mengajak, nggak tahu ini energi siapa yang ketarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk. Nah, ketika kalian penasaran apakah memang betul seperti itu, ya silakan konsul secara pribadi. Nah, gitu biar kalian dapat jawaban yang tepat, yang akurat. Nah, ketika nanti konsul terus kalian kok terdeteksi ada sebuah penutupan aura, nah di situ saya akan membantu untuk menghancurkan dinding penghalang, sobat. Nah, ketika dinding penghalang itu hancur, maka aura kalian ini bisa bersinar kembali, nah, gitu loh. Dan energi positif kalian ini akan bisa menarik sebuah keberkahan dari semesta, entah itu secara kerezekian, kepositifan, kebaikan dan lain-lain. Ini akan sering mampir nanti, karena aura kalian sudah terbuka. Nah, beda ketika kalian biarkan tertutup, ini keberkahan semesta ini akan mental gitu loh, tidak jadi sama kalian. Nah, mentalnya kemana? Ya sama-sama yang mempunyai zodiak Taurus, tapi yang satunya auranya sudah bagus, ataupun mungkin sudah pernah di netral, ataupun sudah pernah dibuka aura. Nah, di situ untuk penjelasannya ya. Jadi yang diuntungkan ya itulah yang auranya terbuka. Nah, kira-kira seperti itu. Oke ya, tetap ya next ya, pembacaan yang baik, jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan, klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, sobat. Karena apa? Ucapan adalah doa. Nah, ketika memang ada pembacaan yang kurang baik, sering saya berpesan agar kalian lebih waspada lagi langkah ke depannya, lekas bangkit, lekas bergerak untuk mengubah nasib kalian biar lebih baik lagi. Nah, bagaimana caranya? Ya tetap ada 3 poin. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya dan sharingkan. Poin ketiga apa? Perjuangkan. Jangan menyerah atas doa kalian, jangan menyerah atas ikhtiar kalian. Nah, ketika itu sudah semua kalian jalankan, kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita pasrah,
kita yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik ya, seperti apa yang akan kalian harapkan. Nah, di situ letak kuncinya sobat, ataupun letak perubahan nasib. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Intinya ya, apapun berita yang sudah saya sampaikan, percaya tidak percaya, ya, ini saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi dengan bijak, tanggapi dengan bijak, apalagi ini bersifat general reading ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk semua sobat Taurus, kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.